Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Untuk juara harapan 2 jatuh kepada Boosting Biskuit Ajaib Anti Stunting dan Prevensi Gizi Buruk dan Unitas PGRI Wiranegara. Oke, kembali lagi di Uniwara Talk bersama saya Mila sebagai host yang akan menemani perbincangan sampai akhir. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari UKM Kopma atau Koperasi Mahasiswa dari Uniwara. Nah, tamu kita sendiri ini bernama Mbak Widya yang merupakan ketua kelompok dari P2MW. Sebelum masuk ke dalam pertanyaannya, saya akan menjelaskan apa itu P2MW dan 5 kategori usaha yang di dalamnya. Nah, P2MW ini merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Nah, 5 kategori usaha yang disebutkan itu merupakan makanan dan minuman, produksi atau budidaya, industri kreatif, seni, budaya dan pariwisata, jasa dan perdagangan, serta teknologi terapan. Nah, untuk di Mbak Widya sendiri ini yang lolos P2MW ini merupakan kategori yang mana ya? Untuk produk saya sendiri itu masuk dalam kategori makanan dan minuman dengan judul produk Boosting, Biskuit Anti Stunting dan Prevalensi Gizi Buruk. Oh ya, atau produknya dibawa? Iya, saya bawa. Ini yang saya bawa merupakan kemasan ekonomis yang dijual dengan harga 2.000. Oh. Jadi saya sendiri mempunyai 4 variasi kemasan. Ada kemasan yang untuk harga Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 dan Rp10.000. Oh, jadi berbeda-beda. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk yang 2.000 berapa isinya atau? Oh ya, jadi untuk yang Rp1.000 itu berisi 1 keping, yang Rp2.000 itu 2 keping, yang Rp5.000 itu 6 keping, dan yang Rp10.000 itu 12 keping. Jadi memang kita jual di harga yang murah karena pangsa pasar kita merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Oh, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Kak Widya. Ya. Untuk ide, bagaimana bisa muncul ide biskuit pisang nih Kak? Nah, awal mula saya ingin menyatukan ide-ide dari rekan-rekan saya. Jadi saya kan mempunyai anggota. Anggota saya ini ada 4. Jadi idenya itu bermacam-macam. Nah, saya sebagai ketua tim awalnya juga bingung mau ambil yang mana. Jadi dari keempat ide itu saya satukan, jadinya biskuit pisang. Jadi teman-teman saya itu ada yang mau buat bola-bola ubi, ada yang mau buat biskuit cookies dari kacang kedelai, terus ada yang mau buat cupcake pisang. Nah, jadi itu saya bingung. Jadi saya ambil tengahnya aja, membuat produk biskuit pisang. Oh, oke. Nah, setelah ketemu ini produknya, kita mau buat biskuit pisang. Nah, kita cari ini kelebihan dari biskuit pisang itu apa? Kita cari beberapa risetnya terlebih dahulu. Oh, iya. Keunggulan dari biskuit pisang ini, kandungan nutrisinya apa? Terus bisa membuat apa gitu loh. Jadi kelebihannya kita cari terlebih dahulu. Nah, terus kita menemukan di riset ini bahwa pisang itu merupakan buah yang paling kaya nutrisi, bisa menurunkan gizi buruk dan mencegah stunting. Jadi itu yang kami angkat. Karena sekarang kan di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya penyakit stunting dan gizi buruk. Benar Jadi sekali. tujuan mulia kita ini ingin menghadirkan solusi untuk masyarakat yang mengalami gizi buruk dan mencegah stunting gitu. Oh, jadi di samping mencegah gizi buruk, juga stunting, kita juga karena itu kan tadi harga yang disediakan juga ekonomis, jadi mudah untuk dijangkau ya. Untuk
pemilihan anggota kelompoknya sendiri nih Kak Widya, itu bagaimana ya? Apakah dipilihkan ataukah memang ada anak-anak yang ingin membuat sebuah ide atau lolos P2MB lalu membuat kelompok? Jadi kalau untuk anggota ini awalnya saya memilih sendiri. Namun setelah saya konsultasi dengan pembimbing saya, yaitu Bapak Sugeng, beliau ini menyarankan agar ada tambahan anggota dari prodi lain, yakni dari prodi teknologi pangan. Yang awalnya kita ini anggotanya hanya dari pendidikan ekonomi, ditambah dengan dari prodi teknologi pangan. Jadi untuk melengkapi dan memperkuat produk kita yang merupakan makanan, apalagi dengan klaim anti stunting dan anti gizi buruk, jadi kita menambahkan anggota dari teknologi pangan. Oh iya. Oke, untuk kita masuk ke proses pembuatan proposal nih Kak. Dalam setiap pembuatan proposal kan pasti aja ada kendalanya. Nah, dari timnya Kakak sendiri, apakah ada kendalanya dan bagaimana solusinya untuk mengatasi? Kalau dari tim saya sendiri, untuk kendalanya tidak terlalu yang runyam gitu. Jadi kita kan di setiap program itu ada buku panduannya. Jadi kita ikuti aja buku panduannya. Jadi kalau kita mengikuti buku panduan itu tidak akan sulit. Jadi nanti di bab 1 itu isinya apa, kita tinggal mengisi. Di bab 2 isinya apa, kita tinggal mengisi. Di bab 3, 4, dan penutup. Itu kita tinggal mengisi saja beberapa elemennya. Untuk kendala, saya sendiri tidak merasakan kendala ya Kak. Iya, karena sudah ada buku panduannya, jadi kita langsung pembagian tugas. Jadi ada yang anggota 1 ini mengerjakan yang bab 1, anggota 2 mengerjakan bab 2, anggota ketiga ini mengerjakan yang bab 3, begitu juga seterusnya. Jadi setelah kita mengerjakan, kita jadikan satu, langsung kita konsultasikan dengan pembimbing. Tentunya kalau konsultasi pasti ada revisi ya Kak. Iya, setelah revisi itu ya kita langsung revisi aja seperti biasa. Jadi untuk kendalanya tidak terlalu sulit. Oh, ya. Oke. Alhamdulillah anggotanya juga enakan juga sih, lagi nurut-nurutnya juga. Nggak ada kendala. Oke. Lalu penasaran nih Kak, bagaimana proses pembuatan produk boosting ini Kak? Oh, jadi untuk alur produksinya ya. Di sini kalau alur produksi kita ada 7 tahapan. Yang pertama itu tentunya pemilihan bahan. Di sini kita memilih bahan yang masih fresh dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang halal. Yang kedua ini ada penyiapan alat-alat. Yang ketiga ada pencampuran dari semua bahan, yang dimana bahan-bahan ini ada tepung gandum, pisang, susu, dan madu. Dan untuk tahap berikutnya yakni ada pencetakan biskuit. Nah, pencetakan biskuit ini kita yang awal mulanya hanya berbentuk bulat-bulat saja, kita lakukan pengembangan produk dengan pencetakan berbagai aneka hewan untuk menarik minat dari konsumen kita yang mayoritas anak-anak. Iya. Nah, untuk setelah pencetakan biskuit ini kita ada proses pengovenan selama 30 menit, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Karena nanti hasilnya akan berbeda. Dan setelah pengovenan kita ada proses pendinginan selama 10 menit, dan setelah pendinginan harus segera dikemas agar tidak terkena radikal bebas. Nah, untuk quality control-nya kita sudah melalui 3 tahap quality control. Yang pertama ada quality control pemilihan bahan, yang dimana kita harus menggunakan bahan yang fresh dan halal, sertifikasi halal, karena kita mengajukan legalitas produk halal. Jadi harus halal juga. Jadi dari tepungnya, madunya itu harus yang halal. Dan untuk proses produksi ini kita juga melakukan quality control dengan menjaga kehigienisan dari produk yang kita produksi. Dan untuk quality control yang terakhir ini ada packing. Jadi kita hanya mempacking produk-produk yang layak untuk diedarkan. Jadi yang remuk, yang hancur itu tidak kita packing. Dimakan sendiri. Iya. Oke. Tadi kan sudah disebutkan cara proses-proses pembuatannya. Nah, yang paling sulit dari semua proses pembuatan itu kira-kira yang pada bagian mana? Menurut saya yang paling sulit itu proses pencetakan biskuit sama pengovenan. Karena pengovenan ini harus kita cek setiap 10 menit sekali. Jadi kan harus dibolak-balik gitu loh Kak. Kalau kita telat aja udah gosong separuh gitu loh.
Oh, jadi setiap 10 menit Harus dibalik. dicek, iya harus dibalik dari yang atas diletakkan yang bawah dioper ke atas gitu. Oh. Karena kita masih menggunakan oven kompor. Oh, berarti masih manual. Iya. Oke, itu tadi proses pembuatan produk boostingnya. Nah, sekarang pemasaran produknya nih, Kak. Nah, ini siapa yang memasarkan, kemudian dipasarkan di mana? Ya, kalau untuk pemasarannya kita bagi menjadi dua, yakni ada online dan offline. Untuk online-nya sementara ini kita masih berjualan lewat WA bisnis dan lewat Instagram. Dan untuk yang offline ini kita sudah memasarkan produk ini melalui promosi langsung ke posyandu, ke TK, ke SD, hingga langsung ke taman-taman bermain gitu. Ya, jadi untuk strategi pemasaran kita memang ada targetnya. Untuk tahun ini, mengapa kita masih belum ke Shopee, Tokopedia, dan lain-lain? Mungkin kan timbul pertanyaannya, kalau nggak dijual di Shopee. Emang targetnya kita ingin memperkenalkan produk ini dulu di skala lokal. Jadi setelah produk ini dikenal, kan mungkin orang-orang jadi tahu dan bisa membelinya di Shopee. Kalau belum dikenal kan ya percuma gitu. Iya. Oke, mungkin nanti bisa dicantumkan nama, nomor telepon dan Instagram produk ini. Oke, lanjut. Ini kan katanya kakaknya sudah dipasarkan. Iya. Nah, bagaimana tanggapan konsumen mengenai produk ini? Tanggapan konsumen untuk produk ini banyak sekali yang bilang enak karena produk ini juga manis, disukai dengan anak-anak karena hanya terbuat dengan susu, pisang, dan tepung gandum. Jadi untuk teksturnya itu ngeprol, jadi mudah untuk dikonsumsi anak-anak. Mungkin atau mungkin pernah ada komplain? Kalau komplain untuk saat ini belum ada, karena jujur saja sebelum produk ini diedarkan, kita sudah beberapa kali uji coba untuk produk ini. Jadi produk ini sempat kita uji coba dan sempat gagal 5 kali, Kak. Iya, wow. Jadi kita sebelum edar gitu kita buat-buat dulu mana yang paling enak, mana yang paling cocok, baru yang itu yang kita jual. Jadi selama 5 resep ini itu kita langsung konsultasikan juga dengan pembimbing. Itu gagal semua. Iya, jadi nggak usah menyerah lah istilahnya ya. Jadi kita coba-coba dulu mana yang paling enak. Iya. Dan untuk yang resep yang terakhir ini yang layak untuk dijualkan. Berarti memang perjuangan sekali ya, Kak. Iya. Maju terus pantang mundur. Nah, tadi kan Kakak Widya menyebutkan bahwa ada 5 kali revisi untuk pembuatan produk ini. Nah, jadi di awal itu untuk kemasannya memang sudah seperti ini langsung atau bagaimana? Bukan. Jadi untuk sebelum pendanaan P2MW kemasannya itu hanya dikemas kardus polos. Kalau bisa ditunjukin, ini merupakan ada contoh. Iya. Oh, jadi bentuknya kok. Ya, ini compare produk sebelum pembinaan dan sesudah pembinaan P2MW. Jelas perbedaannya ya. Iya. Ini untuk desainnya sendiri ini dari siapa? Dari tim kami sendiri. Oke, keren berarti. Sekarang kita kan tadi sudah memperkenalkan produk mulai dari cara pembuatan, kemudian cara pemasarannya juga. Nah sekarang bagaimana sih biar kita bisa menang hibah? Mungkin tips and triknya? Untuk tips and trik, yang pertama tentunya taati panduan. Buat produk yang menonjol, yang produk ini menghadirkan solusi untuk permasalahan. Jadi kita cari dulu Nobel purpose-nya atau tujuan mulianya apa. Jadi untuk program P2MW ini memang setelah saya amati, emang harus ada tujuan mulianya. Jadi produk ini tercipta untuk apa dan bertujuan untuk apa. Jadi untuk produk saya sendiri kan itu mencegah gizi buruk dan stunting untuk tadi mencegah stunting dan menurunkan gizi buruk. Jadi begitu. Kemudian membahas tentang hibah ini, ya ada berapa skema hibah yang diperoleh, mungkin bisa dijelaskan? Untuk dari UKM Kopma saja. Ya. Kalau dari UKM Kopma, kita sudah mendapatkan 2 program hibah, yakni ada PPK Ormawa dan ada P2MW.
Kalau PPK Ormawa itu lebih berbasis pada pengabdian masyarakat. Kalau P2MW ini berbasis pada kewirausahaan. Iya, itu tadi mungkin bisa dijelaskan berapa jumlah yang diperoleh. Kalau PPK Ormawa, dana keseluruhan yang diperoleh itu sebesar 29 juta. Dan untuk P2MW ini kita mendapatkan dana maksimal karena memang topik yang kita angkat ini merupakan topik yang lagi hype banget di Indonesia. Jadi kita mendapatkan dana sebesar 16 juta rupiah. 16 juta rupiah. Mungkin dari 16 juta rupiah ini yang paling banyak pengeluarannya itu di bagian mana? Di bagian produksi. Jadi kita di bagian produksi itu harus yang lebih besar memang Kak untuk skalanya. Iya. Entah itu untuk pembelian bahan dan penyiapan alat. Oke. Nah, kemudian mungkin ada rencana riset selanjutnya nih Kak. Apa bisa dijelaskan? Kalau rencana untuk selanjutnya tentunya kita ada karena kita rasanya senang gitu bisa lolos P2MW dan bisa lolos ke KMI Award yang sudah dilaksanakan di Surabaya kemarin. Kita senang karena kita bisa berkompetisi secara nasional. Lihat berbagai produk mahasiswa seluruh Indonesia itu kita senang, apalagi kalau kita mendapatkan juara waktu itu Kak. Iya. Kita jadi ada rasa ketagihan. Iya, ada euforia tersendiri. Jadi kita tuh ingin mengembangkan produk dari Boosting ini dan rencananya kita akan meriset sebuah produk minuman dari Boosting ini. Kan kita sudah ini berbentuk makanan. Ya, ini bentuk makanan. Jadi untuk tahun depan kita ingin membuat bentuknya minuman. Dan dikhususkan untuk perbaikan gizi juga. Oke, jadi biar nanti ada makanan, ada minumannya juga. Iya. Nah, berarti mungkin jika ada mahasiswa yang ingin belajar mengenai P2MW ini ke Kakak Widya, gimana Kak? Apakah boleh? Boleh, sangat boleh dan sangat berkenan. Bisa japri saya langsung atau main-main di Kopma aja nggak apa-apa, karena saya tiap hari ada di Kopma. Ya, silakan berkunjung ke koperasi mahasiswa Uniwara ya teman-teman. Nah ini, apa tips dan trik bagi mahasiswa atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa? Untuk tips dan trik bagi mahasiswa, kita jangan lelah untuk berkompetisi walaupun kompetisinya itu terlihat sangat sulit gitu ya Kak ya. Kita lawannya seluruh Indonesia. Kita optimis aja kalau kita itu memang bisa. Angkat Nobel Purpose-nya, angkat tujuan mulia dari produk kita, insya Allah itu akan menang gitu. Jadi kita yang pertama harus mentaati panduan, harus mengangkat tujuan mulia, terus kita mencari produk yang memang produk ini belum ada gitu. Jadi kita membuat sebuah inovasi baru. Oke, semuanya itu tadi Uniwara Talk untuk hari ini. Sampai jumpa di Uniwara Talk selanjutnya. Untuk Kak Widya, terima kasih banyak sudah mau datang ke sini dan menjelaskan mengenai produknya. Dan sampai jumpa lagi di Uniwara Talk selanjutnya. Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot.